Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aziz Faiz. Kali ini saya akan membicarakan mengenai suatu teori yang sangat penting di dalam ilmu sosiologi agama, yaitu teori agama sebagai motif dari tindakan sosial yang lahir dari seorang ilmuwan dan seorang sosiolog terkemuka namanya Max Weber. Orang ini adalah salah satu pendiri madhab paradigma definisi sosial di dalam sosiologi yang nantinya berpengaruh terhadap teori-teori sosiologi yang mengikuti pikiran-pikiran Weber. Max Weber ini adalah seorang ilmuwan yang lahir di Jerman, tepatnya pada 21 April 1864, dan juga meninggal di Munchen, Jerman 14 Juni 1920. Latar belakang pendidikannya, Weber ini termasuk ahli hukum sebenarnya, kemudian dia ahli juga di bidang sosiologi dan administrasi negara. Di dalam sosiologi banyak melahirkan karya-karya di bidang sosiologi agama, bahkan beberapa ilmuwan menjulukinya sebagai bapak sosiologi agama. Buku-bukunya Weber yang banyak berpengaruh dalam teori-teori sosiologi agama adalah hasil riset dia di Calvin, di aliran di Protestan Calvinis, dan melahirkan karya maha besarnya yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Buku ini nantinya menjadi landasan cara berpikir dia menemukan rasionalitas di balik lahirnya kapitalisme dan tindakan-tindakan sosial. Di sini nanti dilihat bahwa agama mampu mempengaruhi dan memberikan motif terhadap lahirnya tindakan-tindakan sosial manusia atau seseorang dan juga lahirnya kapitalisme di Eropa. Sebelum memasuki teori agama di dalam pikiran Weber, mari kita lihat dulu konsepsi umum tentang pikiran-pikiran Weber. Weber itu mendasarkan teori-teori sosiologinya pada rasionalitas, merasakan pada ide, pada pemikiran. Teori ini sebenarnya membantah pikiran-pikiran Durkheim yang melihat bahwa tindakan manusia itu lebih banyak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya, sehingga manusia itu tidak punya basis rasionalitasnya dan juga tidak punya basis perasaannya untuk memilih tindakan-tindakan tertentu, sebab tindakannya itu sudah dipaksa melalui aturan-aturan di luar dirinya berupa norma dan struktur masyarakat atau kesepakatan-kesepakatan masyarakat yang ada di luar diri manusia. Itu adalah konsepsi umum mengenai sosiologinya Weber. Sekarang mari kita lihat tentang bagaimana mungkin agama menjadi motif dari tindakan sosial. Teori ini berakar dari, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa teori ini berakar dari riset dia di Calvinus. Kenapa dia perlu kita ketahui dulu mengapa dia kemudian riset di Calvin ini bisa kita telusuri dari kedekatan Weber dengan Calvin. Keluarganya adalah keluarga berlatar belakang Protestan, ibunya termasuk penganut Calvin yang taat, dan Weber tentu memiliki kedekatan dengan itu. Calvin kemudian menjadi objek riset dia belakangan dan menjadi basis nanti dari teori-teori yang mengatakan bahwa agama menjadi bagian dari motif tindakan sosial. Pertama-tama kita harus melihat doktrin Calvinis itu. Doktrin Calvin itu mengatakan bahwa seseorang memperoleh keselamatan atau celaka itu tidak banyak misalnya ditentukan oleh sakramen atau ibadah di gereja. Kenapa? Karena keselamatan itu nanti banyak diperoleh dari kerja individu di dunia yang seolah-olah ia memperoleh keselamatan dengan penguatan karakter moral. Karakter moral ini nanti yang disebut dengan asketisme yang ditunjukkan dari aktivitas keduniaan ini. Jadi teologi kaum Calvinis ini misalnya mengatakan bahwa seseorang ditakdirkan ke surga atau ke neraka. Cara tahu bahwa kita ke surga atau ke neraka itu ditentukan oleh bagaimana kita di dunia, bagaimana tindakan kita di dunia. Hal ini nanti misalnya bisa diperoleh misalnya dari doktrin-doktrin yang atau sistem ajaran yang ada di Calvin. Nah,
Pertanyaan yang perlu kita ajukan, mengapa Calvin dikaitkan dengan etos kerja dan dikaitkan dengan proses tindakan dan bahkan dikaitkan dengan kapitalisme? Mari kita lihat ajaran-ajaran yang ada di dalam Calvin. Begini, pertama doktrin atau ajaran tentang dosa. Selama ini misalnya kalau di luar Protestan dosa itu nanti bisa dibersihkan melalui permohonan maaf atau permintaan ampun atau dalam tanda petik taubat ya, yang dilakukan misalnya kepada pemimpin gereja atau pendeta. Tapi di Protestan, seseorang untuk diketahui dia dimaafkan oleh Tuhan atau tidak, itu bergantung pada Tuhan itu sendiri. Dan dia diketahui Tuhan memaafkan seseorang itu diketahuinya tidak di dunia ini, tapi nanti ketika di akhirat. Doktrin tentang dosa yang seperti ini itu membawa manusia atau penganut Calvin untuk bekerja sebaik-sebaiknya, bagaimana bekerja dengan semangat dan sebaik mungkin agar nanti dosanya bisa diampuni. Jadi ada dosa itu kan perasaan bersalah. Perasaan bersalah ini orang-orang Calvin tidak mengetahui kapan itu akan dimaafkan. Orang Calvin akan mengetahui dimaafkan oleh Tuhan itu nanti setelah di akhirat atau setelah kematian nanti. Karena itu semasa hidup itu harus diorientasikan untuk bekerja dengan baik agar nanti dengan pekerjaan yang baik ini dia nanti akan mengetahui Tuhan itu mengampuni dia atau tidak. Ini doktrin yang pertama tentang doktrin dosa. Yang kedua, karena perasaan bersalah tentang dosa yang belum diketahui kapan akan dimaafkan, maka energi itu dialihkan untuk bekerja keras. Dan di dalam Calvin juga ada ajaran, ada teologi yang mengajarkan bahwa Tuhan menyukai orang-orang yang bekerja keras. Tuhan menyayangi orang-orang yang bekerja keras. Karena itu energi tadi yang mengatakan bahwa dosa itu belum tahu kapan akan diampuni, dialihkan untuk kemudian bekerja keras sebaik mungkin untuk mendapatkan pengampunan Tuhan nanti setelah di hari kemudian. Itu yang kemudian disebut sebagai Protestant work ethic. Jadi ini etika bekerja di dalam Protestan. Sebab kenapa? Sebab perasaan dosa dan bersalah itu dialihkan ke kerja keras. Sehingga hal ini nanti yang melahirkan etika kerja di dalam Protestan. Itu doktrin yang kedua. Doktrin yang ketiga misalnya di sini adalah bahwa seluruh pekerjaan dalam ajaran Calvin itu dianggap suci. All work is holy. Jadi seluruh pekerjaan itu suci. Selama ini kita mungkin di dalam ajaran agama-agama tertentu, yang pekerjaan yang dianggap suci itu hanya pekerjaan seorang pendeta, seorang ulama, seorang ustadz. Bahkan kadang pekerjaan dosen pun itu tidak sesuci pekerjaan seorang kiai atau pekerjaan seorang ustadz. Di dalam Katolik misalnya pekerjaan yang dianggap suci itu misalnya pendeta dan sebagainya. Tapi di dalam Protestan pekerjaan yang dianggap suci itu adalah seluruh pekerjaan. Hampir seluruh pekerjaan, baik itu tukang beca, tukang jual sayur, bahkan insinyur, itu adalah pekerjaan-pekerjaan suci. Yang artinya di sini adalah semua pekerjaan bisa dilakukan atas nama Tuhan. Jadi bekerja apapun itu adalah bisa dilakukan atas nama Tuhan. Ini nanti yang disebut dengan New Moral Energy of Protestant. Jadi pernyataan atau doktrin yang mengatakan bahwa seluruh pekerjaan itu suci menjadi energi baru di dalam moral penganut Calvin untuk bekerja sebaik mungkin dan bekerja sekeras mungkin. Itu doktrin yang ketiga. Doktrin yang keempat adalah orientasi ajaran Calvin itu orientasinya adalah publik, masyarakat ya. Bukan pada keluarga. Selama ini mungkin pekerjaan-pekerjaan itu banyak diorientasikan pada keluarga. Jadi dalam konteks-konteks tertentu misalnya nepotisme itu ya, atau keluarga tertentu yang menguasai dan memonopoli sesuatu. Tapi dalam Calvin itu tidak demikian. Di dalam Calvin orientasi ajarannya itu pada komunitas, bukan keluarga. Energi diarahkan pada komunitas, bukan pada keluarga. Kenapa?
hal itu terjadi karena kemudian bekerja itu diarahkan pada ketanpa pemberian, yang ketanpa pemberian itu nanti diarahkan juga pada kepentingan-kepentingan publik. Ini nanti juga yang mendorong lahirnya kapitalisme itu. Ajaran yang kelima misalnya dalam Calvin itu adalah ajaran ketidakpercayaan pada apa yang disebut dengan mukjizat. Tentu mukjizat yang dimaksud dalam konteks ini adalah kalau Anda kemudian memohon kepada Tuhan gitu ya, maka Tuhan kemudian akan memberikan Anda kekayaan yang melimpah dengan secara tiba-tiba. Hal itu tentu tidak dipercayai di dalam Calvin. Jadi there are no miracle, kira-kira gitu ya. Tidak ada ajaran yang kemudian percaya terhadap mukjizat. Karena tidak ada kepercayaan terhadap mukjizat itu, maka orientasi kerja dari Calvin, dari penganut Calvin adalah orientasi pekerjaan yang rasional, diarahkan pada proses-proses pengetahuan, penemuan-penemuan pengetahuan. Orientasi pekerjaannya adalah orientasi pengetahuan dan rasionalitas. Karena tidak ada mukjizat itu. Yang ada adalah bagaimana kita bekerja sebaik mungkin dan menemukan berbagai penemuan-penemuan baru. Itulah kemudian yang melahirkan nanti teknologi-teknologi baru. Ini yang menjadi kemudian basis rasionalitas dan menjadi basis dari tumbuhnya Calvinis. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan terhadap mukjizat itu, maka yang dipercayai nanti dalam konteks keekonomian adalah investasi. Ya. Jadi ketiadaan percaya terhadap mukjizat itu mengalihkan pada orientasi bagaimana menemukan penemuan-penemuan baru dengan basis pengetahuan, rasionalitas, yang itu nanti pada akhirnya melahirkan penemuan-penemuan termasuk teknologi dan mengorientasikan nanti pada investasi. 5 doktrin Calvin ini nanti yang kemudian menjadi motif dari tindakan sosial penganut Calvin di dalam ajaran Protestan dan melahirkan kapitalisme. Implikasi dari ajaran itu adalah menumbuhnya etos kerja pada komunitas Protestan guna merebut kehidupan dunia dengan sukses. Ukuran sukses dunia juga merupakan ukuran sukses di akhirat. Kenapa? Karena tadi doktrinnya awal mengatakan ajaran tentang dosa itu tidak diketahui kapan diampuninya oleh Tuhan, karena pengampunan dosa itu hak prerogatif Tuhan. Berdoa bisa dilakukan kepada Tuhan, dan kapan Tuhan mengampuni itu adalah bergantung kepada Tuhan. Kapan diketahuinya Tuhan itu mengampuni adalah nanti ketika di akhirat. Karena itu penganut Calvin berlomba-lomba bekerja dengan sebaik mungkin untuk kemudian menumbuhkan etos kerja dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dalam Calvinisme mengajarkan bahwa untuk beribadah kepada Tuhan perlu kemudian adanya etos kerja. Ya, jadi untuk memastikan ampunan Tuhan, satu melahirkan etos kerja, berperilaku hemat, ya, mengembangkan pikiran yang rasional. Etika semacam ini yang kemudian disebut dengan spirit kapitalisme. Ya. Jadi di dalam proses ajaran Calvin ini, bahwa ajaran-ajaran ini mampu mempengaruhi tumbuhnya kapitalisme. Asketisme individu, asketisme itu semacam kesubutan, semacam kesalehan, gitu ya. Inilah yang kemudian mendorong tindakan sosial penganut Calvin untuk bekerja keras untuk memperoleh kasih sayang Tuhan atau keselamatan dunia dan akhirat sehingga menghasilkan dampak kapitalisme. Jadi bekerja keras itu adalah bagian dari panggilan Tuhan. Ya. Bekerja keras adalah proses calling atau yang disebut oleh Weber dengan asketisme das Beruf, bekerja atas panggilan Tuhan. Asketisme Calvinis dan kapitalisme, bagaimana kita nanti mengaitkannya? Jadi etika Protestan khususnya Calvinisme merupakan salah satu faktor penyebab dari kemajuan atau kebangkitan kapitalisme rasional di Eropa. Bisa kita lihat misalnya pertama praktek askesi, praktek kesalehan, praktek kesubutan di mana bekerja atas panggilan Tuhan itu merangsang dan mendukung perkembangan ekonomi dan kapitalisme. Tadi dikatakan dengan 5 doktrin dari kapitalisme itu mampu mendorong terhadap lahirnya kerja keras dan etos kerja. Yang kedua, etos kerja yang tinggi untuk mengakumulasi modal di satu sisi
dan menghindari cara hidup boros di sisi yang lain dilihat sebagai upaya menjawab panggilan Tuhan. Jadi etos kerja yang tinggi yang didorong oleh agama itu adalah bagian dari bagaimana kemudian nanti mengakumulasi modal. Di sisi yang lain itu juga bagian dari bagaimana hidup berhemat dan tidak boros. Dan ini nanti yang disebut dengan menjawab panggilan Tuhan itu sendiri. Ketiga adalah interpretasi pekerjaan sebagai sebuah panggilan itu membuat para penganut Calvinis tidak melarikan diri dari pekerjaan dan tugas-tugas di dunia, melainkan terlibat aktif di dalamnya. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa ketika Tuhan memanggil atau panggilan Tuhan itu sendiri kemudian banyak diinterpretasikan dengan tidak bekerja, tetapi dengan uzlah misalnya, atau dengan zuhud, atau dengan bertapa. Tetapi di dalam konteks ini panggilan Tuhan itu justru membangkitkan etos kerja dan melibatkan penganut Calvin di dalam proses-proses pekerjaan keseharian dan pekerjaan-pekerjaan dan tindakan-tindakan lainnya. Jadi membawa penganut Calvin itu aktif kemudian di dalam dunia sosialnya, bukan menghindarinya. Yang keempat adalah ajaran mengenai dosa atau ajaran mengenai takdir seperti ajaran predestinasi dan ajaran mengenai keselamatan manusia merupakan hak prerogatif dan wewenang mutlak Tuhan. Di satu sisi, dan manusia bisa meramal bahwa ia dipilih Tuhan untuk diselamatkan atau tidak menurut keberhasilannya di dalam pekerjaannya. Jadi dalam konteks ini Tuhan memilih kita bakalan selamat atau tidak itu bergantung pada keberhasilan pekerjaan kita di dunia ini. Nah, hal ini nanti teman-teman sekalian berdampak pada bagaimana penganut Calvinis gigih bekerja untuk meyakinkan diri bahwa ia diselamatkan. Jadi doktrin keselamatan, doktrin tentang dosa justru di dalam Calvin tidak menjauhkan ia dari dunia, justru melahirkan etos kerja dan bekerja keras untuk meraih keselamatan itu sendiri. Kenapa? Karena melihat bahwa pekerjaan itu adalah atas panggilan Tuhan. Bagaimana konsep teori agama sebagai motif? Dengan pendekatan empiris interpretatif atau biasa oleh Weber disebut dengan Verstehens ya, terhadap Calvinis, Max Weber kemudian mengambil kesimpulan bahwa antara agama, dalam hal ini doktrin, ajaran, memiliki korelasi positif dengan tindakan sosial individu dalam masyarakat. Kenapa? Karena di sisi agama, di sini agama menjadi worldview, agama menjadi pola pikir, pola pengetahuan, pola memaknai dan pola melihat dunia. Maka kemudian agama melahirkan etos tindakan manusia tentang dunianya. Itulah mengapa kemudian agama sebagai bagian dari basis ide itu mampu melahirkan tindakan-tindakan sosial. Tindakan kita itu bisa dilihat dari doktrin dan ide-ide keberagamaan, terutama dalam konteks ini adalah Calvin. Nah, ini artinya agama berfungsi menjadi motif sosial individu dalam berinteraksi sosial. Sekarang bagaimana konsep agama dan interaksi? Pertama begini, untuk memahami bahwa individu dalam berinteraksi sosial di dalam masyarakat itu, terutama dengan aktivitas ekonominya, maka kita memerlukan apa yang disebut dengan analisis interpretif, analisis pemaknaan, analisis pemahaman. Analisis ini diperlukan misalnya untuk menyelami dan menghayati sejauh mana kondisi dunia batin dan pikiran atau disebut dengan soul and mind individu yang dipengaruhi oleh agama. Ketika secara lahiriah diekspresikan dalam menggerakkan tindakan sosial dalam menghadapi dunia sosialnya. Jadi ketika tindakan sosial atau ekspresi sosial tampak, maka kita perlu memaknai, perlu memahami, perlu menginterpretasi tindakan itu. Sejauh mana tindakan itu misalnya dipengaruhi oleh doktrin atau ajaran agama. Ya, ini nanti memahaminya. Karena itu di dalam nanti analisisnya Weber itu menggunakan analisis interpretif, menggunakan analisis pemahaman yang disebut dengan Verstehen. Maka teman-teman sekalian bisa ditarik kesimpulan, beberapa kesimpulan dari teori Max Weber ini. Yang pertama bahwa pengaruh ide-ide keamanan atau religious idea terhadap perkembangan etos kerja dan kapitalisme
Jadi agama sebagai motif dasar dari pengembangan etos kerja dan kapitalisme. Tadi saya di awal sudah menjelaskan misalnya tentang 5 doktrin tadi, 5 doktrin salah satunya misalnya doktrin tentang dosa, ketidakpercayaan terhadap mukjizat itu ya, yang kemudian membawa pada orientasi pada penemuan pengetahuan, rasionalitas dan investasi di dalam ruang ekonomi. Itu yang kemudian religious idea atau pemahaman keagamaan mampu membawa terhadap mempengaruhi dan menjadi motif dari tindakan-tindakan sosial, baik tindakan sosial individu maupun tindakan-tindakan sosial individu yang diarahkan terhadap proses kerjanya di dunia. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dalam etika agama ada asketisme yang menjadi calling. Jadi ada semacam kesalehan di dunia ini yang itu menjadi panggilan atau panggilan suci di dalam bekerja. Jadi tadi dikatakan bahwa sebenarnya bekerja itu adalah panggilan suci dari Tuhan. Kesimpulan ketiga adalah orientasi hidup manusia ialah kerja keras dan rasionalitas tinggi, disertai dengan sikap asketis dan hemat demi kesuksesan ekonomi yang diyakini sebagai cara untuk memperoleh perkenan atau kehendak atau keselamatan dari Tuhan. Kemudian kesimpulan lain yang bisa kita ambil dari pemahaman Max Weber adalah bersamaan dengan kapitalisme dari agama ini muncullah cara hidup yang baru, yaitu rasional, kalkulatif, yang ini kemudian nanti bisa dikontekkan di dalam kehidupan modern. Ini nanti teori ini juga dibawa, rasionalitas ini juga nanti dibawa di dalam menumbuhnya kapitalisme, rasionalitas ini juga dibawa nanti di dalam birokrasi, di dalam pemikiran Max Weber. Jadi dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa teori tindakan sosial atau agama sebagai motif tindakan sosial itu bisa menemukan basis rasionalitasnya di dalam pikiran Max Weber. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya jelaskan mengenai ajaran atau motif tindakan sosial yang lahir dari agama yang dilahirkan oleh pemikir sosiolog atau bapak sosiologi agama bernama Max Weber. Kalau ada teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan atau banyak hal yang tidak mengerti mengenai istilah-istilah yang ada di dalam penjelasan ini, Anda bisa memberikan komentar dan pertanyaan, bahkan penyangkalan atau koreksi terhadap penjelasan saya di komen di bawah ini, dan nanti akan saya balas melalui diskusi di kolom komen maupun nanti akan saya jawab melalui video baru. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.